Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aurora Ardani dari kelas 11 IPA 5. Dalam video kali ini, saya ingin membahas mengenai gelombang. Sebelumnya, apa sih definisi gelombang itu? Nah, gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui medium maupun tanpa melalui medium. Nah, sebagai contoh peristiwa gelombang, saya memiliki wadah plastik berisi air dan juga benda sebagai gangguan. Saya akan menjatuhkan benda tersebut ke dalam permukaan air sebagai gangguan untuk menghasilkan gelombang. Teman-teman bisa lihat bagaimana sih peristiwa gelombang itu. Nah, saya akan menjatuhkan benda tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat air di sekitar titik gangguan tersebut merambat dan bergetar melebar ke luar ya teman-teman, keluar gangguan tersebut, titik tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebagai gelombang teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam peristiwa gelombang. Yang pertama, gelombang itu memiliki panjang gelombang, yaitu di mana jarak dari puncak gelombang yang satu dengan puncak gelombang yang lainnya. Yang kedua, gelombang memiliki frekuensi gelombang teman-teman. Definisi frekuensi gelombang itu jumlah gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik. Nah, yang ketiga, gelombang memiliki periode gelombang teman-teman. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu jenis gelombang teman-teman, yaitu gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, sebagai contoh, sebelumnya apa sih pengertian gelombang berdiri itu? Nah, gelombang berdiri adalah getaran yang seiring waktu di mana letak amplitudenya tidak melalui ruang teman-teman. Sebagai contoh gelombang berdiri, saya memiliki wadah plastik berisi air. Wadah tersebut sebagai gangguan. Teman-teman nanti bisa lihat gimana sih wujud dari gelombang berdiri tersebut. Saya akan menggunakannya. Nah, teman-teman bisa lihat air yang di permukaan wadah tersebut bergerak dengan memantul teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan gelombang berdiri. Jadi air memantul dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, terus bergantian teman-teman. Nah, seperti itu gelombang berdiri. Nah, kemudian saya akan memberikan sekali lagi contoh kayak gimana sih gelombang itu. Nah, saya memiliki wadah plastik berisi air dan juga memiliki wadah kecil ya teman-teman yang saya kasih lilin di tengahnya atau plastisin sebagai beban. Nah, saya akan menggerakkan tangan saya ke dalam permukaan air dan kita bisa melihat reaksi benda kecil tersebut bergerak ke atas ke bawah. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa energi yang dihasilkan dari gelombang tersebut dapat menggerakkan sebuah benda, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.